Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eldita. Kali ini Eldita akan membahas terkait soal dan pembahasan perencana ahli pertama part 1. Soal dan pembahasan ini berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB tahun 2023. Soal pertama. Berikut ini yang bukan termasuk aspek dalam tahapan perencanaan. A. Perumusan tujuan. B. Evaluasi. C. Pengorganisasian sumber daya. D. Pengendalian pelaksana. E. Opsi A dan B benar. Jawabannya adalah D. Tahapan manajemen perencanaan meliputi 1. Perumusan tujuan. Yang kedua, pengorganisasian sumber daya. Dan yang ketiga, evaluasi. Soal nomor 2. Anggota Forkapimda Provinsi terdiri dari A. Pimpinan DPRD. B. Pimpinan Kepolisian. C. Pimpinan Kejaksaan. D. Pimpinan Satuan Teritorial TNI. E. Gubernur. Jawaban yang tepat adalah E. Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. Unsur Forkopimda terdiri atas 1. Kepala daerah, 2. Ketua DPRD, 3. Kepala kepolisian, 4. Kepala kejaksaan, dan yang kelima, Komandan TNI sesuai tingkatan di daerah. Soal ketiga. Pengangkatan dalam jabatan fungsional perencana melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A. Berstatus PNS. B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Berijazah paling rendah ahli madya untuk rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial. E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, jabatan fungsional perencana berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4, rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang diterapkan oleh instansi pembina. Soal yang keempat. Berikut ini yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang dilakukan oleh Pemda kecuali A. Kelautan dan Perikanan, B. Pariwisata, C. Pertanian dan Kehutanan, D. Energi dan sumber daya mineral, E. Koperasi dan UKM. Jawaban yang tepat adalah E. Perlu diketahui bahwa koperasi dan UKM masuk pada urusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Untuk daerah tertuju pada Dinas Koperasi dan UMKM. Soal kelima. Gaya kepemimpinan yang berfokus pada hasil ataupun hubungan relasi dengan pengikut berada pada tingkat fokus yang rendah disebut A. Improvised Management, B. Authority of the Road Management, C. Middle of the Road Management, D. Country Club Management,
E. Tim manajemen. Jawaban yang tepat adalah A. Authority of the road management itu adalah sikap kepemimpinan yang memiliki otoritas yang kuat, memegang teguh kendali atas bawahannya, dan menginginkan kepatuhan dari bawahannya. Kalau yang middle of the road management itu mengarah pada jembatan penghubung antara top management dan low management. Biasanya tugasnya adalah mengarahkan kegiatan low management dan karyawan yang berada di bawah wewenangnya. Berarti jelas, gaya kepemimpinan yang fokus pada hasil ataupun hubungan relasi dengan pengikut berada pada tingkat fokus yang rendah adalah improvised management. Soal ke-6. Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan A. IPM, B. HDI, C. Gini rasio, D. Indikator kinerja, E. Indeks perencanaan. Jawaban yang tepat adalah C. Kondisi ekonomi yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya distribusi pendapatan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara kaya dan miskin yang tidak begitu terlihat sekali. Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antara golongan kaya dan miskin menggunakan angka koefisien Gini atau biasa disebut Gini rasio. Soal yang ke-7. Perencanaan yang digunakan untuk mengakomodasi kepentingan pusat dengan wilayah atau daerah merupakan dimensi jenis perencanaan A. Top-down and bottom-up planning, B. Top-down planning, C. Horizontal planning, D. Rolling planning, E. Diagonal planning. Jawabannya A. Top-down and bottom-up planning. Artinya bahwa perencanaan gabungan antara atas dan bawah adalah perencanaan yang paling tepat untuk mengakomodasi kepentingan pusat dengan daerah. Soal yang ke-8. Perencanaan pembangunan wilayah ternyata memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan perencanaan pembangunan secara umum. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut kecuali A. Peran pemerintah sangat sedikit, B. Terkandung unsur dan tata ruang dan lokasi kegiatan secara terintegrasi, C. Terpadu antar sektoral dan antar wilayah, D. Mempertimbangkan aspek daya dukung lahan dan lingkungan hidup, E. Disusun sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan daerah setempat. Jawabannya adalah A. Soal ke-9. Tahapan siklus proyek yang meliputi kegiatan yang menyangkut dengan konstruksi pembangunan atau pengadaan fisik proyek bersangkutan adalah tahap A. Tahap identifikasi, B. Tahap persiapan proyek, C. Tahap pelaksanaan, D. Tahap evaluasi, E. Indeks perencanaan. Jawabannya adalah C. Tahap identifikasi itu berarti identifikasi tentang kebutuhan dengan rencana sesuai RPJMD. Kalau tahap persiapan proyek berhubungan dengan konstruksi bangunan dan fisik proyek. Tahap persiapan proyek merupakan tahap penentu berhasil tidaknya suatu proyek. Kalau tahap evaluasi yaitu tahap di mana penggunaan data sebagai tolak ukur. Soal ke-10.
APBN oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan fungsi A. Distribusi, B. Stabilisasi, C. Perencanaan, D. Pengawasan, E. Otorisasi. Jawabannya adalah B. Stabilisasi. Soal ke-11. Langkah menyusun perencanaan sumber daya manusia setelah dilakukannya analisis persediaan sumber daya manusia adalah A. Menghitung analisis kebutuhan SDM, B. Proyeksi kebutuhan SDM, C. Analis SDM, D. Menyusun perencanaan SDM, E. Proyeksi persediaan SDM. Urutan dari perencanaan sumber daya manusia itu yang pertama menghitung analisis kebutuhan SDM, kemudian proyeksi kebutuhan SDM, kemudian analisis SDM, kemudian menyusun perencanaan SDM, dan yang terakhir proyeksi persediaan SDM. Berdasarkan soal, jawaban yang paling tepat adalah E. Soal 12. Garis sempadan bangunan merupakan garis batas minimal yang membatasi bangunan dan lahan dengan lahan lain yang ada disebut A. Wilayah, B. Industri, C. Pemukiman, D. Pegunungan, E. Sungai. Jawaban yang tepat adalah C. Pemukiman. Soal ke-13. RPJM Nasional merupakan penjabaran visi misi program presiden dan berpedoman pada RPJP Nasional yang isinya adalah sebagai berikut kecuali A. Strategi Pembangunan Nasional, B. Kebijakan umum, C. Kerangka ekonomi makro, D. Arah kebijakan keuangan daerah, E. Program kementerian. Jawabannya adalah D. Arah kebijakan keuangan daerah. Bahwa tidak ada kaitannya dengan keuangan daerah antara RPJM Nasional yang merupakan penjabaran visi misi program presiden dan berpedoman pada RPJP Nasional. Soal ke-14. Pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat disebut A. Partisipatif, B. Politik, C. Top down, D. Bottom up, E. Tektonat. Jawabannya adalah A. Bahwa pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat berarti bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Soal yang ke-15. RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada A. RPJPN RKPD, B. RPJPN RPIMN, C. RPJPN RPJMD, D. RPJPN RPJMD, E. RPJPN RTRW. Jawaban yang tepat adalah E. Terima kasih Eldita ucapkan pada kalian teman-teman pejuang PPPK tahun 2023 yang telah menyisihkan waktu untuk melihat video Eldita kali ini terkait soal dan pembahasan perencana ahli pertama part
Puan. Tunggu part 2 soal dan pembahasan perencana ahli pertama Eldita selanjutnya ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat para pejuang PPPK tahun 2023.